Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada pada saat ini. Sebelum kita menikmati firman Tuhan di minggu kita pada saat ini, baiklah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dan juga hamba Tuhan yang mempersiapkan diri di dalam pelayanan minggu kita pada satu hari ini, tetap andalkan Tuhan dan meminta kekuatan melalui Roh Kudus-Nya, agar kita para hambanya diberikan kekuatan di dalam pelayanan kita pada satu hari ini. Dan juga seluruh jemaat meminta kepada Tuhan agar Roh Kudus memberikan penghiburan melalui firman Tuhan di minggu kita pada saat ini, dan juga diberikan kekuatan kepada kita, dan firman Tuhan yang disampaikan para hambanya menjadi berkat, menjadi kekuatan dan motivasi dalam kehidupan kita, terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang juga masih berkepanjangan berbarengan dalam kehidupan kita pada saat ini dimanapun kita bekerja. Jangan takut, tetap jaga protokol kesehatan, andalkan Tuhan, dan tetap berdoa. Bapak Ibu yang sakit dimanapun berada, kiranya memohon kepada Tuhan Allah agar diberikan kekuatan dan kesembuhan, diberkatilah obat, makanan, dan minuman. Baiklah Bapak Ibu, firman Tuhan yang ingin menyapa kita di minggu kita pada satu hari ini, 23 Januari 2022, diambil dari Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 21. Saya bacakan untuk kita. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus ditolak dan Yesus sangat dibutuhkan. Mengapa saya katakan demikian? Karena sebelumnya di ayat nas kita pada saat ini, di atasnya, bagaimana iblis melakukan pencobaan di padang gurun. Untuk apa? Lagi-lagi tentunya iblis menolak Yesus, akan tetapi iblis kalah dan Yesus menang. Melalui nas kita pada saat ini, Yesus kembali ke tempat daerah di mana Dia dibesarkan, yaitu di Galilea. Di Galilea adalah merupakan sebuah kota di daerah Nazaret, dan Yesus adalah merupakan seorang anak tukang kayu dari Yusuf dan ibunya Maria, dan tentunya orang sudah banyak mengenal Dia. Dan oleh karena banyaknya orang yang sudah mengenal Dia karena Dia di tempatnya atau di kampung halamannya sendiri, orang-orang tidak percaya dengan pengajaran yang Dia katakan, bahwa telah genap firman Tuhan dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2, bahwa akulah merupakan hamba tersebut. Demikianlah halnya yang dikatakan oleh Yesus melalui nas kita pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
melalui nas kita pada saat ini, bagaimana terjadi juga penolakan, bagaimana terjadi pola pemikiran, bagaimana mungkin seorang Yesus adalah merupakan hamba Tuhan yang dinanti-nantikan, yaitu Mesias. Karena selama ini mereka mengenal dia adalah merupakan seorang yang tidak mungkin merupakan Mesias karena dia adalah anak Yusuf. Itu mungkin dalam pemikiran orang-orang banyak. Akan tetapi cara Allah, bagaimana Allah memilih hambanya dan nabinya, itu adalah merupakan di luar logika dan nalar juga manusia. Demikianlah halnya dalam kehidupan kita pada saat ini. Bagaimana Allah ingin menawarkan, bagaimana Allah memberikan Yesus Kristus juga di tempat yang hina, di kandang domba. Kalau kita memakai nalar kita, mungkin kita tidak terima mengapa seorang putra Allah lahir di tempat yang jorok, di kandang domba. Yang ingin dikatakan di situ, demikianlah halnya manusia tersebut adalah merupakan orang yang jorok, orang yang kotor dari dosa. Sehingga Yesus datang ke tempat yang jorok tersebut untuk menyelamatkan manusia dunia tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh sangat luar biasanya kasih Allah kepada dunia. Sungguh sangat luar biasanya kasih Allah kepada umatnya. Walaupun selalu melakukan dosa, walaupun selalu tidak mengingat namanya, menduakan dia, akan tetapi Allah tetap menunjukkan kasih-Nya, karena Yesus adalah merupakan penggenapan firman Tuhan pada nas kita pada saat ini, minggu kita pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat 18 dikatakan, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kenapa dikatakan orang-orang miskin? Orang-orang miskin tersebut tidak dalam artian materi yang kita bayangkan. Orang-orang miskin yang dikatakan melalui nas kita pada saat ini adalah kita orang berdosa, yang miskin iman, yang miskin kepercayaan, yang miskin perbuatan baik, di mana semuanya penuh dengan kekurangan. Akan tetapi itu tidak menjadi sebuah ukuran, karena Yesus telah datang untuk menjadi penyelamat bagi orang-orang yang miskin tersebut, manusia tersebut. Dan di ayat berikutnya, kepada orang-orang tawanan, karena kita adalah merupakan tawanan sang iblis. Tawanan sang iblis. Itu sebabnya di atasnya Yesus telah mengalahkan iblis. Jadi mengapa kita mengatakan bahwa kita masih di dunia? Kita masih merupakan orang-orang yang ada di bumi ini, yang sepatutnya untuk melakukan dosa. Sering sekali orang Kristen tersebut mengatakan demikian. Ya sudahlah, kita masih di dunia, berarti perbuatan kita pun masih duniawi. Itu salah, karena kita memiliki Yesus, karena kita telah diberikan Roh Kudus, maka sudah seharusnya berbeda dengan dunia ini. Yang miskin, yang ditawan, dan juga orang-orang buta. Ya, dikatakan orang-orang buta, buta penglihatan, tidak melakukan yang baik, tidak mau melihat yang baik tersebut. Bahkan yang salah menjadi baik, yang baik menjadi salah. Itulah yang sering terjadi dalam kehidupan dunia ini. Sehingga kita menuntut keadilan kepada Tuhan Allah kita, dan Dia memberikan Yesus Kristus untuk menjadi hakim yang memberikan keadilan. Lalu berikutnya yang tertindas, bagaimana kita lihat pada saat ini yang kuat menindas yang lemah, sehingga sering sekali kita lihat terjadi perselisihan, pembunuhan, perperangan, pertengkaran, pertikaian,
untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih benar, siapa yang lebih power di dalam kehidupan dunia ini. Apakah itu dibutuhkan? Kalau kita melihat secara kacamata duniawi, itu adalah merupakan hal yang selalu kita cari. Akan tetapi kalau kita memakai kacamata sebagai orang percaya, itu tidak dibutuhkan. Karena Yesus selalu menunjukkan kasih dalam setiap pengajaran dan setiap pelayanannya. Akan tetapi banyak sekali penolakan-penolakan yang terjadi dalam kehidupan manusia tersebut, bahkan dalam kehidupan Yesus tersebut. Akan tetapi Yesus tidak pernah bosan walaupun terjadi banyaknya penolakan-penolakan, dan dia menang, dia bangkit dari kematian, naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya, dan bahkan diberikan Roh Kudus kepada kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui minggu kita pada saat ini diberikan suatu kabar yang sangat luar biasa, bahwa Yesus adalah merupakan penggenapan. Yesus adalah merupakan firman. Firman itu adalah Yesus Kristus tersebut, Allah. Maka daripada itu Bapak Ibu yang terkasih, kembalilah kita kepada firman tersebut. Marilah kita mau untuk mengandalkan firman tersebut, karena firman tersebut adalah merupakan sukacita dan damai sejahtera, dan juga kelemah lembutan, damai sejahtera, dan penguasaan diri banyak, yaitu buah roh yang ingin disampaikan kepada kita. Hanya saja sering sekali terjadi penolakan-penolakan. Walaupun Yesus sudah lahir, walaupun Yesus sudah bangkit dari kematian, di zaman milenial pada saat ini justru banyak yang menolak Yesus Kristus untuk memperbarui kehidupan manusia tersebut. Maka daripada itu, andalkanlah Roh Kudus tersebut agar kita semakin dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati kita, para hamba Tuhan di minggu pada saat ini, dan juga para jemaatnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.